Shalom. Puji Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat, kita sudah masuk di bulan Desember, bulan akhir dari tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya ingin kita mengingat kembali kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul susah-susah gampang. Memang tampak susah, tapi jika kita memiliki hati yang lembut untuk terus dibentuk Tuhan, maka yang susah akan bisa menjadi gampang. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang genap, jemaat baca ayat yang ganjil dan seterusnya sampai selesai. Dan pada ayat yang ke-38 kita baca bersama-sama. Firman Allah dalam judul perikop, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Buka Alkitab masing-masing, saya nggak nyiapkan, sorry. Karena ayatnya panjang, saya nggak siapin. Oke, ya saya ulangin lagi. 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari bacaan ayat ini mari kita belajar apa saja yang akan kita lihat. Bahwa yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa cerita ini memang tidak asing. Malaikat Tuhan datang diutus oleh Allah untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Dan Allah memutuskan seorang perawan bernama Maria untuk dapat melahirkan seorang anak laki-laki yang memang ditetapkan namanya oleh Allah sendiri, bernama Yesus Kristus atau Yesus. Nah, ada harga yang harus dibayar Maria
oleh karena keputusan Allah di dalam kehidupannya. Nah, kita bisa lihat bahwa semua orang tentunya pasti akan senang, apalagi pasangan muda yang baru menikah kepengen sekali punya anak. Dan semua orang tentu akan menyambut gembira ketika Tuhan karuniakan anak di dalam pernikahan mereka. Ada orang yang bisa bercerita kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya, bahkan juga sanak familinya. Aku akan segera punya anak. Tetapi sebaliknya, kalau ada seorang yang namanya perawan, kemudian dia harus hamil, dia harus melahirkan, dan ternyata ada anak titipan di dalamnya, maka tentunya adalah sebuah bencana yang besar bagi orang itu. Karena lingkungan masyarakat biasanya akan menganggap martabatnya begitu rendah, dan pasti mungkin apalagi di masa zaman dahulu akan dikucilkan, bahkan kena hukuman. Beberapa kampung akan mengenakan hukum adat. Nah, Maria menghadapi pilihan yang sulit. Untuk itu dia harus ada harga yang dibayar. Nah, yang juga berikutnya kita bisa pahami bahwa semua orang tentu berhak mempunyai mimpi. Kita kepengen jadi seperti apa, kita punya harapan yang tinggi, harapan yang indah akan masa depan setiap kita. Kita kepengen punya status ekonomi yang baik, bahkan tingkat kehidupan sosial yang diterima masyarakat, bahkan dihargai, dihormati, diperlakukan sangat baik sekali. Nah, tentunya kita bisa lihat apa yang terjadi pada Maria. Alkitab menceritakan ada niat daripada Yusuf setelah tahu bahwa Maria hamil, dia ingin menceraikannya. Walaupun status masih tunangan, pada waktu itu tunangannya sudah mengikat. Nah, jadi kalau diputus oleh calon suami yang kita lihat backgroundnya bagus, keturunan raja, itu menjadi sebuah malapetaka bagi dia, bagaikan disambar petir di siang hari bolong. Jadi kalau punya anak titipan gak menyenangkan, lingkungan masyarakat akan memperlakukannya sangat buruk. Kemudian kalau diputus juga tidak enak. Nah, yang berikutnya harga yang harus dibayar Maria adalah tentunya memang ia kehilangan masa mudanya. Nah, anak-anak muda saya ingin selalu mengingatkan, jangan kita kehilangan masa muda kita selagi usia muda. Mari kita bisa maksimalkan di masa muda kita. Kebanyakan orang tentu kepengen menikmati masa muda itu. Masa berpacaran, masa-masa indah berdua sebelum menggendong seorang anak. Beberapa orang mengambil keputusan, saya nggak kepengen punya anak dulu. Karena saya masih kepengen kesana kesini menikmati masa sebelum dibebani dengan harus merawat anak. Nah, begitupun juga Maria. Tentu Maria masih muda. Dia sepatutnya bisa menikmati masa mudanya lebih panjang. Dia masih bisa menikmati bersama dengan Yusuf sebelum ia harus memiliki seorang anak. Nah, tentunya orang juga kepengen, bahkan ada orang-orang yang telat menikah. Sampai usia di atas 30 tahun masih berkarir. Mereka kepengen bisa menikmati dengan maksimal masa-masa yang menyenangkan seperti itu. Dan tidak ingin segera berlalu. Nah, sebaliknya tentunya ketika kita harus memiliki anak, apalagi bukan anak karena cinta kasih sayang hubungan suami istri, anak titipan seperti tertimpa batu setengah ton, saya bilang, ya tentunya sangat tidak menyenangkan. Ya, sangat tidak menyenangkan. Nah, berikutnya juga
kita bisa lihat bahwa setiap kita, apalagi saya khususnya, saya senang kalau saya bisa tahu apa yang saya lakukan. Itu kenapa saya harus melakukannya. Melakukan sesuatu yang harus kita lakukan tanpa kita memahami itu nggak enak sekali. Jadi tentunya adalah baik jika kita dapat mengerti dan memahami segala sesuatu yang kita lakukan, orang lain minta kita lakukan, atau sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri. Saya mengambil kesimpulan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas kita tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Dan saya berkesimpulan dari berbagai pengalaman dan juga pengalaman orang-orang lain yang saya lihat, bahwa selama kita belum memahami dan menangkap maksud Tuhan, maka kita belum lulus di dalamnya. Maka hal itu mungkin akan panjang kita alami. Tetapi ketika kita bisa menangkap, mengerti maksud Tuhan, maka kita bisa lulus dan naik kepada level berikut, maka hal lain akan juga kita alami. Enggak di tempat yang sama seperti itu. Nah, Maria enggak paham. Dia bilang bagaimana hal ini mungkin terjadi. Ada banyak hal yang dia simpan dalam hati. Dia enggak ngerti semuanya ini. Kenapa harus seperti ini? Di dalam hatinya. Nah, manusia cenderung menggunakan logika. Akal sehat, ya itu adalah wajar. Untuk berpikir, untuk coba berusaha mengerti. Nah, menyimpan sesuatu yang tak terpahami, bagaikan nyamuk yang mengganggu tidur kita. Selalu jadi pikiran. Selalu sesuatu yang menjadi hal yang mengganggu dalam perjalanan aktivitas kehidupan kita. Nah, di dalam kesemua hal yang terjadi pada pribadi Maria sebagai seorang perawan, maka kita bisa lihat apa sih yang menjadi responnya Maria. Nah, respon Maria adalah pertama, Maria berkata di ayat yang ke-38 bagian A, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Orang yang rendah hati ya, dia kita bisa lihat tadi Maria ini saya simpulkan dia rendah hati dan dia tahu diri di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Siapakah aku ini sehingga aku bisa memiliki pilihan-pilihan atas hidupku sendiri dan mengambil keputusan atas hidupku sendiri? Bukankah setiap kita menyadari bahwa kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Dan kata firman Tuhan, karena itu muliakanlah Allah. Dengan tubuhmu, dengan hartamu, dengan kehidupanmu. Jadi siapa kita? Begitu kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, maka hak atas kehidupan kita sudah beralih kepada Allah. Karena itu, tadi kepengen saya sampaikan dengan judul yang lain, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Karena itu semua harus kembali bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maria sadar, dia tahu diri. Siapa aku ini? Jadi dia meresponi, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Yang namanya hamba itu mau diatur. Kalau yang hamba itu mau mengatur, maka dia Tuhan bukan hamba. Setiap kita sebagai hamba Tuhan atau diberi satu gelar julukan hamba Tuhan, bukan hamba gereja, bukan hamba seseorang, dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya
kita ini sepatutnya bersikap seperti Maria. Harus ada kerendahan hati, harus tahu diri, dan bagaimana kita harus menghargai kemurahan hati Tuhan. Karena firman Tuhan jelas melalui malaikat datang kepada Maria, dimulai dengan sebuah pemberitahuan pernyataan. Sesungguhnya gak perlu takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kadang kita meresponi sesuatu yang Allah ingin kita kerjakan. Allah ingin kita lakukan. Tetapi seringkali kita nggak bersambut seperti Maria. Kenapa? Karena kita nggak tahu diri dalam tanda petik. Kita merasa saya punya hak untuk menolak. Saya punya hak untuk hidup saya sendiri. Padahal orang yang katanya sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar, dia sama sekali tidak memiliki hak. Karena itu banyak orang seringkali dalam tanda petik korupsi rohani. Dia mengambil bagian yang bukan bagiannya. Karena sesungguhnya hidup kita adalah bagian Tuhan. Dan Tuhan bukan untuk kita peralat untuk diri kita. Di dalam Roma pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai 20 tadi saya sudah sampaikan. Jadi hal itu tidak tergantung firman Allah. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ini firman Allah dalam Roma 9. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau memperlakukan atau membentuk aku demikian? Jadi benar-benar kita enggak punya hak apa-apa. Mazmur 144 ayat yang ketiga berkata, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Jadi sebaliknya kita bisa melihat bahwa betapa Allah perhatian, betapa Allah peduli, betapa Allah mengasihi. Dan bagaimana kita sepatutnya membalas kasih Tuhan. Apapun yang akan kita kerjakan bagi Tuhan tidak dapat mampu seimbang membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena dia sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuh dan darahnya yang hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Hal yang kedua kita bisa lihat bahwa Maria bersambut atas rencana Tuhan. Ada kesediaan untuk taat. Ada kesediaan untuk mau dipakai Tuhan. Di ayat yang 38 bagian B, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita bisa lihat Yesus pun berkata ketika dia menghadapi sebuah pergumulan antara pilihannya dengan pilihannya kehendak Bapa, maka kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita, murid-muridnya orang percaya, apa doanya pertama? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Jadi jangan pernah mengambil keputusan mendahului keputusan Tuhan. Ada banyak seringkali kita mendahului keputusan Tuhan. Ketika kondisi saya minggu ini drop banget. Bahkan kemarin sempat hampir saya bilang cari hamba Tuhan kelihatannya saya nggak mampu untuk khotbah. Dan saya nggak tahu bagaimana kalau ini perjamuan apakah bisa dilayani hamba Tuhan lain. Kalau saya tuh nggak minggu depan saya nggak bisa. Karena minggu depan jadwal saya ke Cikarang ada khotbah. Dan kondisi yang buruk seperti itu
Saya sempat hampir terhuyung jatuh hari Senin ketika saya di Mawar Saron harus terpaksa tetap menjalankan tugas pelayanan karena ada sebuah tugas yang besar. Kami ada musyawarah besar Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia dari seluruh Indonesia. Dan ada beberapa tamu, bahkan 3 capres yang sudah diundang juga untuk hadir. Jadi saya cuma punya tekad, izinkan saya menunaikan tugas tanggung jawab saya. Ketika itu saya dibawa ke ruang medis, disuruh istirahat, bahkan ada orang yang bilang pulang boleh. Kenapa? Saya bilang saya masih kuat. Saya kepengen selesaikan tugas ini supaya make sure supaya semua terselenggara dengan baik. Jadi saya tetap bertahan untuk bisa menunaikannya. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mau saya khotbah minggu ini atau sebenarnya Tuhan mau saya kasih ke orang lain? Jadi jangan-jangan saya memaksakan diri khotbah. Jadi saya pikir seperti itu akhirnya. Tapi puji Tuhan, semalam saya mengalami progres yang cepat. Jadi waktu saya menguras hidung saya, itu keluarlah semua cairan-cairan. Dan dari situ saya merasa sangat-sangat nyaman sekali dan mulai jauh lebih baik dibanding waktu sebelumnya. Nah, kembali kepada apa yang kita bicarakan. Maria pasang badan. Saya sering memakai istilah ini. Dan saya juga pasang badan buat Tuhan. Tuhan, ini saya. Buat saya tanggung jawab itu pribadi saya. Karena saya tahu Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab. Adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Maria pun sama seperti itu. Dia pasang badan mengizinkan Allah berkarya seluas-luasnya di dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga disertai dengan perbuatan yang konsisten. Firman Allah berkata, Yesaya 6 ayat 8, bahwa Yesaya merespon panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Tuayan banyak, bekerja sedikit. Siapakah orang yang kepengen dipakai Tuhan untuk membuat rencananya terlaksana? Pekerjaan Tuhan dapat maju. Kita hidup di akhir zaman. Bukan masuk. Bukan. Kita sedang hidup di akhir zaman. Kita sedang hidup dalam penggenapan firman di akhir zaman ini. Nah, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Dan salah satu sebelum kesudahannya adalah Injil harus diberitakan. Semua harus mendengar Injil. Berapa banyak orang yang percaya sama Tuhan. Ada banyak yang masih terhilang. Berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan. Ketika nanti kita menghadap Tuhan. Ada buah-buah apa yang sudah saya bawa. Semua apa yang kita miliki secara jasmania, duniawi, tidak menjadi bekal kita mendapat tempat yang teristimewa di surga. Tapi semua hal yang kita lakukan bagi sifatnya kekekalan, itulah yang menjadi tabungan kita membangun rumah di masa depan. Orang yang merespon Allah dengan kesediaan diri menuruti apa yang Allah kehendaki akan mengalami hidupnya dimuliakan Allah. Seperti Maria yang menempati posisi yang paling terhormat dan mulia di hadapan Allah dan manusia. Khususnya umat Katolik memperlakukan sangat istimewa bagi Bunda Maria.
Ayat firman Tuhan berkata, siapakah aku ini? Itu adalah seorang yang bernama Elisabet. Ketika Maria mengunjunginya, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Luar biasa. Ibu Tuhanku. Ketika kita menerima apa yang diamanatkan Tuhan kepada kita, kita belum tahu endingnya. Kita belum tahu ke depannya nanti akan jadi seperti apa. Tapi seringkali orang beriman sesungguhnya tidak berlaku beriman. Kenapa? Karena seringkali kita banyak perhitungan. Sehingga respon kita tidak bersambut. Yang ketiga, maka penting bagi kita hidup oleh iman. Mempercayai firman Tuhan. Firman Allah berkata ayat 37 dari bacaan tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mudah buat Tuhan kok. Saya yakini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan saya bisa. Bisa banget. Bisa banget. Tapi kalau saya harus melewati proses ini, kuatkan saya. Agar saya tetap dapat melaksanakan apa yang harus saya lakukan. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi Allah tidak pernah menunda-nunda untuk melaksanakan apa yang dia pernah janjikan. Apa yang dia katakan. Maka kita percaya firman Tuhan itu sungguh sangat dipercayai, dapat dipercayai. Track record Tuhan gak pernah cacat. Ya. Nanti dalam pemilihan presiden kadang orang lupa akan track record seseorang. Ya. Kadang orang lupa. Begitu. Bukan berarti kita ini gak pernah bisa mengampuni. Tetapi kita bisa melihat bahwa di antara semua orang namanya manusia, ya dia tetap manusia. Tetapi di atas semuanya ada Tuhan yang gak pernah lalai menepati janjinya. Dia pasti menggenapi. Saya berupaya ketika saya sudah ngomong sesuatu, saya berupaya taruhannya. Bahkan saya berkata dalam hati ketika saya harus mubes 4 hari itu sampai Kamis. Dan disediakan juga tempat penginapan buat saya. Saya bilang, ya saya harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Yang dipercayakan kepada saya besar. Kalau saya nggak menyiapkan segalanya ini dengan baik dan terjadi hal yang cacat, apalagi dalam proses nanti akan ada pemilihan ketua umum, tentu akan memberikan satu kesan yang buruk dan mempengaruhi orang dalam menilai. Jadi karena itu saya berupaya. Ketika orang suruh berulang kali, Pak pulang. Bahkan saya sempat mau diantar pulang. Sampai hari Kamis pun ada seorang yang bilang, Pak saya yang nyetir. Biar Bapak saya antar sampai di rumah. Saya bisa mengukur diri. Saya bilang saya masih bisa. Saya masih bisa. Dan saya kerjakan semua. Puji Tuhan. Semua berlangsung sukses dan beberapa media meliput, di TVRI meliput dan tentu semua sukses dengan sangat baik. Puji Tuhan. Yang saya inginkan bukan saya dimuliakan, tapi saya cuma ingin agar apa yang memang sudah dipercayakan kepada saya, taruhan apapun juga saya kerjakan. Demi Tuhan dimuliakan.
Meskipun tidak dapat mengerti dan memahami, pada saat itu sikap mempercayai Allah yang berotoritas dan penuh kemurahan adalah sikap yang benar dan tepat. Jika kita sudah beroleh kasih karunia Allah, mungkinkah Allah sendiri yang akan menjerumuskan kita? Tentu tidak. Firman Allah dalam Roma berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan telah mengorbankannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu buat kita? Jadi ini buktinya, Kalau Allah sudah all out dengan kemampuan, firman Allah mengajar dan saya ingat selalu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Seorang rekan saya yang sedang menjalani studi MTH atau S2 teologi dan mempersiapkan untuk tesisnya. Di sela-sela ketika ada di waktu di kantor sekretariat bertanya sama saya beberapa hal dalam persiapannya itu. Tentang bagaimana tentang roh, jiwa, dan tubuh itu. Saya coba menjelaskan. Mana duluan? Penting buat kita memperbarui roh atau jiwa? Mana duluan? Roh atau jiwa? Siapa yang nanti akan dihukum? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang akan dihukum itu yang mana? Hah? Jiwa. Firman Allah berkata, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, namun jiwamu binasa. Ketika mati, meninggal, pengkhotbah berkata pasal 12, di liang kubur saya harus melempar tanah, tubuh kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh itu adalah wadah. Roh itu harus terpelihara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah tinggal. Ada roh Allah di situ. Roh Allah harus dipelihara. Tapi jiwa ini penting. Bukan cuma kalau yang sakit, sakit, rohnya sakit. Rohnya apa? Rohnya nggak berfungsi. Rohnya nggak bisa rusak karena roh itu milik Allah. Yang sakit jiwanya. Jiwa inilah yang memberi keputusan. Jiwa inilah yang menggerakkan. Jiwa inilah yang memberi segala sesuatu. Seperti kalau di komputer, dia punya prosesornya, otaknya. Keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang diambil. Sebabnya dia harus mempertanggungjawabkannya. Nah, begitu juga tentunya. Tapi kita penting memelihara roh ini berfungsi menjadi media untuk bisa dipakai. Karena dengan roh manusia yang ada, kita mampu kalau berfungsi baik menyelidiki apa maksud Tuhan yang tersembunyi, yang kita nggak bisa paham. Tapi kalau fungsinya rusak, mic ini wadah, tapi mic ini kalau fungsinya rusak, dia nggak bisa menjadi alat yang menggemakan suara saya, membantu supaya saudara bisa dengar lebih baik. Begitupun manusia. Tapi kita nggak sedang bicara lebih dalam. Saya bilang kamu sudah setengah ujian dengan saya. Yang terakhir. Mari, Bapak Ibu, Maria menghadapi persoalan. Yusuf pun juga menghadapi persoalan. Tapi persoalan-persoalan yang dihadapi Maria, persoalan-persoalan yang dihadapi Yusuf, dengan apa yang Allah kerjakan di dalam pribadi Maria tunangannya. Dihadapi semua persoalan itu bersama dengan Tuhan. Firman Allah selalu berkata, mengingatkan kita Filipi 4 ayat 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maria masih harus berhadapan dengan Yusuf calon suaminya, keluarga, sanak famili, masyarakat di sekitarnya yang tidak mengerti apa yang telah sedang dan akan terjadi dialami oleh Maria. Tapi dengan pasti ketika kita menjalani semuanya, Allah nggak pernah kasih tugas dan meninggalkan begitu saja. Saya sebenarnya juga begitu. Kalau saya kasih tugas mempercayakan orang, saya juga tidak akan tinggalkan. Ketika saya sampaikan kepada anak buah atau staf saya itu, dalam tugasnya, sorry saya harus kayak begini dulu, kamu tolong supaya habis setelah ini begini, begini, dan begini. Habis ini kamu harus siapkan ini. Kepada office boy yang di Mawar Saron, tolong siapkan ini, habis ini begini, habis itu begitu. Tolong supaya semuanya bagus. Dan kalau ada masalah nggak bisa. Kadang saya periksa begitu datang, dia belum kerjakan. Tidak apa, sudah saya kerjakan semuanya lagi. Begitu juga dengan Tuhan. Dia tidak pernah lepas. Ketika Tuhan izinkan, dia bertanggung jawab selesaikan. Ketika Ayub diizinkan Tuhan, dicobai iblis, Ayub nggak lepas dari campur. Ada banyak pergolakan-pergolakan yang dialami. Tapi kalau Ayub bisa melewati semua itu, bukan karena Ayub hebat, tapi karena ada Tuhan di dalamnya. Maria juga begitu. Kita gampang. Bacanya sudah ending, ceritanya udah 2000 tahunan yang lampau. Kayaknya gampang, ceritanya simple. Tapi kalau kita ada di situasi Maria seperti itu pada waktu lalu, berat. Nah ketika itu terasa berat, menghindari, lari dari masalah, bukanlah jawaban. Tidak akan dapat menyelesaikan. Membiarkan masalah berlalu dengan waktu berlalu juga bukanlah sebuah penyelesaian yang baik. Itu hanya menunda dan tetap menjadi beban masalah. Masalah harus dihadapi. Masalah harus dihadapi bersama dengan Tuhan. Dari pihak Yusuf sama. Puji Tuhan, sikap terpuji terhadap Maria adalah tidak mempersoalkan, tidak menjadikan sebuah persoalan yang dapat mengarah pada pemutusan hubungan mereka. Ada banyak orang seringkali bukankah cenderung kemakan hasutan iblis. Masalah kecil dipersoalkan, masalah kecil dipersoalkan. Bapak Ibu Saudara, masalah mengejar kita. Sedapat mungkin kita harus meniadakan, tidak mempermasalahkan. Masalah ada bukan tidak ada. Tapi itu tidak boleh menjadi besar. Dia harus makin besar. Yang lain harus makin kecil. Semua bisa kita atasi katanya. Tapi bersama dengan Tuhan. Yusuf punya alasan kuat putuskan hubungan. Tapi itu tidak dilakukan. Karena Yusuf taat, ikuti arahan Tuhan. Ikuti apa yang diarahkan Tuhan baginya. Bahkan ketika harus mengambil keputusan keluar meninggalkan Israel, pergi ke Mesir, itu bukan perkara yang mudah. Tapi tetap dilakukan Yusuf. Setelah di sana pun Allah terus menuntunnya. Terus menuntunnya. Jadi jika kita melibatkan Tuhan, jangan pernah khawatir. Pasti Tuhan akan terus menuntun kita. Sampai akhirnya kita bisa mencapai kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit diri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya,
ada rencana yang indah. Lami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, tiada terdugamu besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sementara pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Saya panggil pelayan perjamuan kudus silakan. Hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, amin. Yes, haleluya. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami meyakini rancangan-Mu sungguh indah penuh damai. Karena itu ketika kami tidak mengerti jalan hidup kami, ketika kami nggak mengerti apapun yang terjadi atas hidup kami, namun kami mau tetap percaya kepadamu.
Sebab Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel menyertai kami. Bapa, hari ini kami belajar dari sosok pribadi perawan Maria yang merespon rencana Tuhan dengan mempercayai firman-Mu, dengan kesediaan untuk merespon bersambut, sehingga memberi keleluasaan kepada Tuhan, melepaskan hak menentukan pilihan, agar Allah terus dapat berkarya dengan sempurna di dalam hidup kami. Hari ini di hadapan kami adalah perjamuan kudus, di mana tubuh dan darah Tuhan telah tercurah melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah. Kami akan dipersatukan dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Perkenankan kami ya Bapa, layakan kami ya Bapa, ampuni salah dosa kami. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang menguduskan kami. Kuduskan setiap kami yang melayani, jemaat Tuhan yang menerimanya, sehingga tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat buat kami. Kami dilepaskan dari segala kutuk dosa. Kami telah dimerdekakan. Kami hidup bagi kemuliaan Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur, sehingga barang siapa menerimanya dalam iman, mereka manunggal dengan Tuhan. Tuhan dalam kami dalam Tuhan. Sumber kekuatan. Dan kami adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.